Oke, ada di langkah kedua kalau nggak salah ya. Langkah kedua saat kita menggambar fungsi kuadrat. Jadi fungsi kuadrat nanti ada sebanyak 5 atau 6 langkah. Langkah pertamanya x-nya dibikin 0, y-nya berapa. Langkah keduanya y-nya dibikin 0, x-nya berapa. Nah itu menggunakan pemfaktoran. Yang harusnya kalian sudah pernah dapat saat SMP kelas 9 paling enggak. Nah, mungkin banyak yang lupa, makanya saya review kembali karena ini lumayan banyak bentuknya. Jadi pemfaktoran ini nanti totalnya ada 4 bentuk, ya, ada 4 varian. Nanti munculnya yang mana di fungsi kuadrat, ya bisa salah satu dari 4 itu nanti bentuknya. Ya, nah kita pelajari dulu. Oke, pemfaktoran. Pemfaktoran itu artinya adalah mengubah penjumlahan menjadi perkalian. Ya, menjadi perkalian. Contohnya ada di bawahnya ya, yang warna hijau ini. Itu kan tanda operasinya ada bentuk aljabar ya, ada bentuk aljabar x kuadrat tambah 4x tambah 3. Yang masing-masingnya ada tanda pemisah yaitu tanda tambah. Bisa aja nanti tanda kurang bisa aja ya, bisa aja. Jadi ini bisa penjumlahan, bisa pengurangan, tapi secara umum penjumlahan. Nah, nanti akan kita ubah menjadi tanda perkalian. Jadi kita ubah tanda tambah ini menjadi perkalian di sini. Itu ya. Jadi yang awalnya bentuk aljabar ini masing-masingnya dia punya yang namanya suku. Ya, ini kan suku, ini juga suku, ini juga suku. Ya, ada 3 suku karena dipisahkan oleh operasi tambah ya. Bentuk aljabar ya. Bentuk aljabar kalau dipisahkan tanda operasi masing-masingnya namanya suku. Nah, nanti akan kita ubah menjadi bentuk aljabar yang masing-masingnya ini nanti namanya bukan suku lagi. Apa namanya? Faktor. Nah, kenapa faktor? Karena dipisahkan oleh tanda kali. Itu ya, jadi kalau kita di bilangan biasa nih, misalkan 10 itu sama dengan 5 kali 2. Benar ya? Yang masing-masingnya ini sebutannya adalah faktor. Ya, yang bisa membagi ya. 5 adalah faktor dari 10. Kenapa? Karena 5 membagi 10 yang menghasilkan adalah 2. Seperti itu. Yaitu faktor. Kenapa faktor? Karena dipisahkan oleh tanda kali. Kalau gini, 7 sama dengan 5 ditambah 2. Nah, masing-masingnya ini bukan faktor ya, tapi namanya adalah suku. Bisa bedain ya, suku dengan faktor. Kalau suku, tanda pemisahnya adalah tanda tambah atau kurang. Kalau faktor, tanda pemisahnya adalah perkalian. Seperti itu. Ya. Nah, intinya nanti kita mengubah penjumlahan menjadi perkalian. Pemfaktoran ada 4 macam. Yang pertama dulu yang paling sederhana. Bentuk yang pertama itu adalah bentuk ini. MN ditambah MP. Misalkan nih, bisa kita faktorkan menjadi, kan sama-sama ada M-nya tuh. Ya, sama-sama ada M-nya. Bisa kita keluarkan. Nah, terus yang nggak sama ya kita tetap di dalam kurung. N plus P. Bisa berlaku juga di pengurangan ya. Nah, kalau sifatnya namanya sifat distributif sebenarnya. Distributif. Nah, nama sifatnya namanya distributif. Contoh, kalau di bilangan misalkan 10 ditambah 15. Misalkan nih kalau di bilangan biasa ya, belum aljabar ya. Ini kan bisa kita ubah dulu nih. 10 itu bisa kita ubah menjadi 5 kali 2. 15 bisa kita ubah jadi 5 kali 3. Ada yang sama enggak tuh dari dua sukunya? Nah, berarti 5-nya yang saya keluarkan gitu loh maksudnya. 5-nya keluar, terus yang nggak keluar berarti 2 dan 3 kita tambah. Seperti itu maksudnya. Ya, maksudnya seperti itu. Jadi nanti kalau dihitung ya 5 kali 5 yaitu 25. Intinya apa sih prosesnya ya? Proses dari penjumlahan menjadi perkalian. Ini prosesnya adalah namanya pemfaktoran. Itu kalau di bilangan ya. Nah, kalau di bentuk aljabar gimana biasanya? Misalkan nih,
X kuadrat ditambah 5X. Nah, biasanya munculnya seperti itu. Gimana kalau mau kita faktorkan? Ada yang sama nggak itu dari suku pertama dan suku keduanya? X ya. Nah, kalau saya pecah misalkan nih X pangkat 2 itu kan bisa jadi X kali X gitu ya. Terus suku keduanya 5 kali X. Nah, ada yang sama enggak? X-nya sama. Nah, berarti X-nya kita keluarkan. Nah, X-nya kita keluarkan. Yang nggak sama apa? Yang nggak sama. Yang nggak sama sisanya adalah X dengan 5. Kita taruh di dalam kurung dia. X tambah 5. Sudah jadi. Jadi bentuk ini kalau kita faktorkan akan menjadi ini. Paham ya? Jadi awalnya tandanya adalah tanda tambah menjadi tanda kali di situ. Itu loh maksudnya. Ya, pemfaktoran itu seperti itu. Dan ini kan bentuknya masih gampang ya. X kuadrat tambah 5X. Oh, sama-sama ada X-nya. Berarti X-nya dikeluarkan. Seperti itu. Itu bentuk yang pertama. Terus misalkan nih, yang agak ribet, misalkan berapa ya? 2X kuadrat ditambah 8X. Nah, kalau bingung, apa aja yang sama, kalian pecah masing-masing, nggak apa-apa. 2X kuadrat itu artinya kan 2 kali X kali X. Betul ya? Karena X-nya pangkat 2, berarti X-nya ada perkalian 2 kali itu. Ditambah 8 kali X. Kalian cek yang sama dari kedua suku itu apa? X-nya. Ada lagi nggak? Nggak kelihatan. Gini, kalau 8-nya saya pecahkan juga bisa tuh. 8-nya ini kan awalnya 8X, saya pecah jadi 2 kali 4. Nah, kelihatan kan ada yang sama lagi? Ya, selain X ada angka 2 yang juga sama nih. Nah, berarti yang keluar apa? Ya 2 dengan X. Ya, berarti 2 dengan X-nya saya keluarkan. Yang nggak keluar apa? Yang nggak sama apa? Ini, sisa 1X dan 4. Itu kalian taruh di dalam. Nah, itu ya. Jadi, ini bentuk ini, kalau difaktorkan jadinya adalah ini. Bisa ya, intinya yang bisa membagi itu kalian keluarkan. Yang bisa membagi kedua suku atau ketiga suku kalian keluarkan di depan. Seperti itu. Kalau mau ngecek benar atau enggak ya kalikan balik aja. Jadi ini 2X kali X, 2X pangkat 2. Benar ya? 2X dikali positif 4 berarti plus 8X. Benar enggak? Oh kalau benar ya sudah, berarti itu jawabannya. Nah, gitu caranya ya. Seperti itu. Jadi nggak hanya X-nya doang yang bisa keluar, tapi angkanya pun juga bisa keluar, tergantung faktornya ya. Kalian bagi angka berapa yang sama kalian bisa keluarkan. Seperti itu. Bisa ya, gampang ya. Nah, misalkan kalau tanpa X ya bisa aja. Mungkin bentuknya nanti 4X kuadrat ditambah 16. Lupa nggak ada X-nya, nggak ada yang keluar. Ya, kalau X-nya nggak ada yang keluar, coba angkanya. Bisa nggak kalian bagi dengan angka yang sama, seperti itu. Ya. Nah, di sini kan berarti 4X kuadrat, X-nya nggak saya pecah karena di suku keduanya nggak ada X-nya. Berarti 16-nya yang saya pecah, jadi betul. Nah, sehingga yang sama kan si 4-nya nih. Ya udah, berarti 4-nya yang saya keluarin. Nah, dikali yang nggak keluar apa, yang nggak sama apa, ya ini X kuadrat dengan 41-nya ini. Mudah nggak ya? X kuadrat tambah 4. Gitu, ya. Jadi intinya kalau bisa dibagi dengan sesuatu, nah sesuatu itu kalian keluarkan, gitu. Nah, nggak hanya X-nya, nggak hanya angkanya, bisa dua-duanya. Yang penting ada di setiap suku. Yang bisa membagi di setiap suku. Seperti itu. Nah, itu bentuk yang pertama ya, bentuk yang pertama. Nah, sekarang bentuk yang kedua. Jadi pakai warna apa? Hijau. Sekarang bentuk yang kedua.
Bentuk yang kedua, kalau nanti kalian nemuinnya seperti ini. Oke, bentar. Bentuk pertama tadi ada masalah? Ada yang mau ditanyakan dulu dari sini? Masih aman ya? Intinya kalau ada dua suku atau lebih ya, kalau ada dua suku atau tiga atau empat, kalian memfaktorkannya ya kalian pecah masing-masing. Kalau ada yang kembar kalian keluarkan. Itu ya, kalau ada yang kembar itu ditaruh di luar. Ya, yang nggak kembar kalian kurungi seperti itu. Ya, prinsipnya seperti itu. Jadi bisa ya nanti kalau angkanya lebih gede dari ini kan nggak masalah ya. Kalian cari pembaginya berapa gitu ya. Misalkan 1000 dengan 500 berarti bisa keluar 500 gitu ya. X-nya juga gitu. X kuadrat sama X berarti X yang keluar. Aman ya? Bentuk satu kayak masih simple. Next, bentuk yang kedua. Nah, selisih kuadrat itu namanya. A kuadrat min B kuadrat. Kalau difaktorkan nanti bentuknya akan jadi apa? A plus B kali A min B. Ya, atau ini namanya tadi pakai warna apa? Biar kembar. Oh, ungu. Oke. Mana ungu? Ini namanya adalah bentuk selisih kuadrat. Atau biasanya saya pakai lambang kayak gini biasanya sih. Segitiga kuadrat dikurangi kotak kuadrat. Ya, itu nanti kalau difaktorkan dia jadi segitiga plus kotak. Ya, kali segitiga min kotak. Bisa ya bayangin ya, kiri kanan ya, plus min. Contoh nih, contoh X kuadrat dikurangi 9. Ya, cirinya apa? Cirinya itu kedua sukunya merupakan bilangan kuadrat. Artinya bisa diakarkan masing-masing gitu. Nah, coba nih X kuadrat bentuknya sudah sama ya, seperti A kuadrat. Terus 9-nya bisa nggak kita ubah menjadi bilangan berpangkat 2? Bisa. Ya, yaitu jadi X kuadrat min 3 kuadrat. Benar ya, 3 kuadrat kan 9 ya, 3 kali 3. Nah, bentuknya udah sama nih dengan yang di rumus. Berarti kiri ini kanan. Berarti nanti jadinya adalah kiri plus kanan, kiri min kanan. Mudeng ya? Tandanya berlawanan. Ya. Jadi bentuk ini kalau kalian faktorkan menjadi seperti ini. Itu. Jadi nanti prosesnya kalian kalau sudah mahir langsung aja dari sini langsung ke sini nggak masalah. Ya, jadi nanti kalau mahir X kuadrat min 16. Oh, 16 itu akarnya berapa? 4. Oh, berarti X plus 4, X min 4. Itu kalau kalian sudah mahir, udah jago nggak apa-apa. Gitu ya, bebas. Tuh. Terus ada lagi nggak? Ada. Misalkan dicampur dengan yang pertama. Iya, jadi gini. Misalkan ada angka 2-nya. 2x kuadrat min 50. Nah, coba faktorkan gitu. Nah, ini kan bentuknya bukan kuadrat ya. Bentuknya bukan bilangan kuadrat. 50 kan nggak bisa diakar ya. Berapa kali berapa angka 50? Kan nggak ada. Berarti coba kita sederhana dengan bentuk yang pertama tadi. Kita keluarkan angka yang sama di situ atau angka yang bisa membagi keduanya. Jadi kalau bingung dipecah nggak apa-apa. 2x kuadrat. 50-nya bisa jadi 2 kali 50. Ya kan? Berarti kan sama-sama ada angka 2 tuh. Nah, berarti 2-nya saya keluarin.
Berarti 2-nya saya keluarin. Jadi 2 X, kok 2 kali 50? 2 kali 25 dong. Nah, 50 itu adalah 2 kali 25, sorry. Nah, berarti 2-nya sama, saya keluarkan. Yang enggak sama, atau yang nggak bisa keluar, berarti X kuadrat dengan 25. Itu kita taruh di dalam kurung kuadrat. Oke, dengan ini tadi kan bentuk pertama ya. Ini tadi kita prosesnya dengan bentuk pertama. Atau dengan sifat yang namanya tadi apa? Distributif. Nah, sekarang kita dapatnya 2 kali X kuadrat min 25. Lihat nih, X kuadrat min 25 kan sama-sama bisa diakar ya. Jadi ini bentuknya adalah selisih kuadrat. Berarti bisa kita sederhanakan lagi tuh. Biar kelihatan saya ubah. 25 itu kan 5 kali 5 ya. Atau 5 pangkat 2. Lah ini kan kiri kanan bentuk kuadrat ya. Berarti bisa kita pecah. Nah, jadi 2-nya tetap. Ini kita jadikan X plus 5 kali X min 5. Itu ya, dengan rumus yang bentuk kedua tadi. Ya, kiri kuadrat dikurangi kanan kuadrat, itu kiri plus kanan, kiri min kanan. Ya, tuh. Ini dengan menggunakan selisih kuadrat atau bentuk kedua. Bisa jadi nanti soalnya seperti itu. Itu ya, jadi proses ini ya menjadi ini. Mudeng ya, itu rumus yang kedua tadi. X kuadrat min 5 kuadrat, jadi X plus 5 kali X min 5. Sudah, ini adalah hasil akhirnya. Jadi hasil pemfaktoran dari 2X kuadrat min 50, kita pakai dua bentuk ya, bentuk 1 dan bentuk 2. Hasilnya adalah seperti ini. Itu bisa jadi nanti soalnya seperti itu. Jadi disederhanakan dulu baru bisa difaktorkan gitu ya. Itu bentuk kedua. Ntar tak kasih batas biar kelihatan nanti. Oke, bentuk 1 tadi distributif ya. Bentuk keduanya namanya selisih kuadrat. Bentuk 3 sekarang. Nah, bentuk 3 ini yang biasanya agak ribet nih. Yaitu yang bentuknya ada 3 suku. X kuadrat tambah BX tambah C. Ini nanti akan jadi, kalau X kuadrat jelas jadi X dengan X gitu ya. Terus, nah ini cari dua bilangan. Nah, dengan syaratnya dua bilangannya kalau dikalikan hasilnya adalah yang belakang. Kalau ditambahkan hasilnya yang tengah. Nah, ini kan yang mesti ribet. Nah, contoh nih, contoh. Apa ya, bikin soal dulu. X kuadrat ditambah 4X misalkan, ditambah 3, yang gampang dulu lah. Oke, ada 3 suku. Kita faktorkan pakai bentuk pertama nggak bisa ya, karena tidak ada yang bisa membagi ketiganya sekaligus, gitu ya. Kan nggak ada tuh. Kita keluarin X-nya, di sini nggak ada X yang belakang. Kita keluarin angkanya, di sini nggak ada angkanya dan sebagainya. Berarti bentuk 1 nggak bisa. Bentuk kedua apa bisa? Nggak bisa juga, karena bukan bentuk kuadrat. Berarti otomatis harus pakai bentuk ketiga. Nah, siapkan kurungnya dulu. X kuadrat berarti X dengan X. Nah, sekarang kita cari nih dua bilangan. Ya, kita cari dua bilangan. Kita cari dua bilangan. Kalau dikalikan, ya, kalau dikalikan, hasilnya adalah yang belakang. Hasilnya adalah 3 kalau dikalikan. Kalau ditambahkan, hasilnya yang tengah.
yaitu 4. Ingat tandanya ini juga ngikut ya. Nah, plus 3 ini plus 4. Ya, jadi dua bilangan kalau dikalikan hasilnya 3, kalau ditambahkan hasilnya 4 gitu loh. Berapa? Masih gampang ya. Kalau dikalikan hasilnya 3, kalau ditambahkan hasilnya 4, berarti 3 dengan 1. Masih gampang kan? Kita coba harus memenuhi keduanya. 3 kali 1 benar 3. 3 tambah 1 benar 4. Berarti yang di sini adalah ya sudah positif 3, positif 1. Selesai. Gitu. Kalau mau ngecek benar enggak ya kalian coba kalikan aja. Kalian coba kalikan balik. X kali X, X kuadrat. X kali 1, 1X. 3 kali X, 3X. 3 kali 1, 3. Coba kalian sederhanakan. Ini X tambah 3X-nya 4X plus 3. Sama enggak ini dengan yang di awal tadi? Kalau sama ya berarti benar. Gitu ngeceknya. Ya. Karena kadang angkanya benar, tapi saat ditambahkan salah. Contoh, kita cari yang angkanya yang agak banyak kemungkinan nih. X kuadrat. Bisa min juga ya di sini ya. Bisa min ya. Saya contohkan yang min. Min 5X. Di sini plus 6. Oke. Ada 3 suku. Berarti kita pakai ini. Kurung-kurung. Kalian cari 2 bilangan. Cari 2 bilangan, kalau dikali hasilnya positif 6. Ya, kalau dikali hasilnya positif 6, kalau ditambah hasilnya adalah negatif 5. Kalian cari itu. Nah, kalau dikalikan hasilnya positif 6, kalau ditambahkan hasilnya negatif 5. Min 3, min 3, min 2. Kita coba cek. Benar enggak min 3 kali min 2 itu positif 6? Oh, benar. Benar enggak min 3 ditambah min 2 itu min 5? Benar ya? Utang 3 nambah utang 2. Berarti utangnya ada 5. Kalau saya dulu prinsipnya gitu kalau negatif. Itu lebih gampang di. Nah, ya sudah. Berarti di sini X kuadrat jelas ini depannya adalah X dengan X. Lalu yang belakang dua angkanya adalah min 3 dengan min 2. Seperti itu cara. Itu ya, gampang-gampang susah. Jadi kalian harus mengelis angka berapa yang dikalikan hasilnya 6. Kan bisa aja tadi 6 dengan 1 kan? Ya, bisa aja 6 dengan 1. Coba kalian cek. Benar nggak kalau min 6 dengan min 1? Ini hasil kalinya benar. Kalau min 6 ditambah min 1, kan min 7 ya, bukan min 5. Oh, berarti pasangan min 6 dengan min 1 nggak bisa kita pakai di situ. Jadi coba cari pasangan perkalian yang lain, yaitu 3 dengan 2. Min 3 dengan min 2 seperti itu. Itu ya, hati-hati keliru di angkanya. Satu lagi deh yang campur. Cek mikir. X kuadrat min X min 6. Nah, berapa nih? Kita cari 2 bilangan. Ya, kita cari 2 bilangan. Kalau dikali, hasilnya negatif 6. Ya, kalau dikali, hasilnya negatif 6. Kalau ditambah, hasilnya adalah yang tengah. Ini. Berapa tuh? Negatif berapa? Kalau nggak ada angkanya, berarti ada angka 1 di sini. Nah, itu ya, berarti kalau ditambah hasilnya adalah negatif 1. Berapa 2 bilangan itu? Ya, kalian cari aja, 6. 6 itu bisa dapat dari 1 kali 6 atau 2 kali 3. Coba nih, kalau 1 kali 6. Oh, ada negatifnya, berarti mungkin salah satunya dikasih negatif. Min 1 kali 6-nya benar. Tapi min 1 tambah 6-nya salah kan? Oh, berarti bukan itu. Berarti ini nggak bisa kita pakai.
Berarti coba yang 2 dengan 3. Nah, 2 dengan 3. 2 dengan 3. Oh, ada minnya. Berarti salah satunya harus min. Coba di sini. Cobanya minnya di 2. Min 2 kali 3-nya benar, min 6. Min 2 tambah 3 salah, yaitu positif 1. Oh, berarti letak minnya yang salah. Gitu. Nah, berarti berada di sini. Nah, ini baru benar. Itu ya, berarti di sini XX yang diisikan di sini adalah 2 positif dengan min 3. Seperti itu caranya. Jadi hati-hati ngeceknya ya, hati-hati tandanya juga. Itu yang rawan banget salah. Rawan banget. Lagi. Soalnya nanti bentuk yang kayak gini banyak. Misalkan nah, oke, ini X kuadrat min 3X min 40. Nah, X kuadrat jelas X kali X, terus kalian cari ya, kalian cari dua bilangan. Kalau dikali hasilnya minus 40, kalau ditambah hasilnya adalah minus 3. Nah, piro itu? Kalau dikali hasilnya minus 40, kalau ditambah hasilnya nanti minus 3. Ya, kalian carinya dari angka 40-nya dulu. Ya, kalian carinya dari 40-nya dulu. Kita jabarkan. 40 itu bisa dapat dari perkalian berapa aja. Bisa 1 kali 40. Ya, bisa 2 kali 20. Bisa 3 nggak bisa ya. 4 kali 10. Bisa 5 kali 8. Bisa wes ya. 6 nggak bisa, 7 nggak bisa, 8 balik ke sini. Wah, wes ini tok berarti. Kita coba cari cara nyarinya gimana Pak biar cepat? Ya kalian cari, coba kalian kombinasikan, kalian tambah atau kurangkan di sini. Kalian tambah atau kurangkan di dari pasangan-pasangan ini mana yang bisa dapat angka 3? 1 dengan 40 lek ditambahkan 41, lek dikurangi 39, berarti nggak pakai ini kita. Ya, 2 dengan 20 selisihnya 18, lek dijumlah 22, nggak muncul angka 3, berarti nggak pakai. Ya, 4 dengan 10 lek ditambahkan 14, selisihnya 6, bukan angka 3 juga, nggak pakai. Ini. 5 dengan 8, selisihnya berapa? 3 kan? Nah, itu kita pakai. Nah, cara nyarinya gitu. Jadi kalian coba tambahkan atau kurangkan pasangannya, cari yang hasilnya ini. Berarti angkanya 5 dengan 8. Sekarang tinggal mengepaskan tanda negatifnya di mana, gitu ya. Kalau di 5-nya salah ya, min 5 tambah 8 kan salah. Berarti di 8-nya. 5 kali min 8, 5 tambah min 8, punya uang 5, utang 8, berarti dia punya utang 3. Benar ya? Nah, berarti di sini positif 5 dan negatif 8. Gitu caranya, Rek. Ya, pemfaktoran ya sambil mengingat lagi ini materi SMP yang harusnya kalian sudah dapat kelas 9. Kalau enggak pandemi, enggak ya, kalian kan barusan kemarin ya. Nah, kalau masih ingat itu seperti itu. Oke ya, sudah lumayan banyak contohnya. Ini nanti bisa kalian coba masing-masing. Satu lagi, bentuk terakhir yang lebih sulit lagi. Yang lebih sulit, tapi mirip dengan bentuk 3. Cuma bentuk ketiga ini kan depannya kan angkanya 1 ya. 1x kuadrat, 1x kuadrat, 1x kuadrat ya. Nah, sekarang kalau depannya bukan 1. Nah, ini bentuk yang terakhir. Yaitu ada angkanya di situ, ax kuadrat plus bx plus c. Kalau a-nya bukan 1, kalau tadi kan depannya 1 toh yang bentuk 3, ya kan, x kuadrat langsung ya. Nah, kan enak, gampang. Nah, kalau sekarang kalau depannya ini a-nya bukan 1, ya, kalau a-nya bukan 1, nah itu gimana memfaktorinnya?
Ada beberapa cara, tapi saya pakainya yang simple gini. Kalau depannya A nih, berarti pakai 1/A kali, di sini kalian isi AX, AX. Samakan ya, kalau ini A, ini berarti 1/A, AX, AX. Ya, berarti kalau depannya 2, berarti 1/2, 2X, 2X, kayak gitu. Lalu tetap langkahnya seperti tadi, cari dua bilangan. Ya, dua bilangan yang kalau dikalikan hasilnya adalah yang belakang. Salah, bukan yang belakang, tapi hasil kali. Nah, ini agak unik nih. Kalau dikalikan, hasilnya adalah A kali C. Nah, kalau dijumlahkan hasilnya yang tengah tetap. Kalau ini tetap. Kalau dijumlahkan hasilnya yang tengah. Oke. Kita coba contohnya. 2x kuadrat ditambah, bentar ya, oke. Sebelas x ditambah 5. Nah, ini. Karena depannya 2, ini ya. Ini kita lihat depannya kan 2 nih. Berarti kita pakai 1/A, berarti 1/2. Terus bikin 2 kurung, ini kalian langsung isi sama juga ada 2-nya. 2x, 2x. Itu ya. Kalau depannya 2, berarti di sini 1/2, 2x, 2x. Terus cari dua bilangan, M dengan N. Kalau dikali itu hasil kali depan dan belakang nih. Nah, kalau dikalikan hasilnya 2 kali 5, yaitu 10. Cari dua bilangan kalau dikalikan hasilnya 10. Kalau ditambah hasilnya adalah positif 11. Kalau ditambah hasilnya adalah positif 11. Oke, berarti kita jalannya dari 10 ya. 10 itu perkalian berapa dengan berapa? Bisa 1 dengan 10 atau 2 dengan 5. Cara makainya yang mana? Ya kita cek kalian tambah atau kurangkan pasangan-pasangan ini yang bisa dapat angka 11 itu yang mana? Yang atas ya, 1 dengan 10 kan kalau ditambahkan 11. Oke, berarti pakai yang ini. Berarti 1 dengan 10. Benar ya, 1 kali 10-nya 10, 1 tambah 10-nya 11. Sama-sama positif, ya sudah. Plus 1 plus 10. Nah, apakah sudah selesai? Belum. Nah, kan masih jelek nih, masih ada setengahnya tuh. Nah, kita sederhanakannya gimana? Ya kita keluarkan yang bisa dikeluarkan. Ini 2x plus 10, bisa kita keluarkan berapa? 2, ya kan? Bisa saya bagi 2 kan masing-masing. Nah, berarti 2-nya saya keluarkan. Yang di dalam tersisa x dengan 5. Kok bisa 5? 10 kan 2 kali 5 kan? Nah, 10 ini saya pecah jadi 2 kali 5. Makanya 2-nya keluar, 5-nya tetap. Wes, akhirnya akan tercoret nih 2-nya. Nah, jadi hasil akhirnya apa? 2x plus 1 dan x plus 5. Nah, ini agak panjang ya, karena ada beberapa proses di situ. Kurang lebih langkahnya seperti itu, gitu ya. Kalau yang ini agak beda ya, kalau dikalikan hasilnya adalah depan kali belakang. Ya, bedanya di situ. Bedanya di situ. Nah, itu adalah 4 bentuk pemfaktoran. Mohon maaf kepada Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas. Kami informasikan kepada seluruh kelas 12 TP1 dan TP2 untuk segera menuju ke aula lantai 1 karena pembelajaran psikotes sangat segera dimulai. Kami informasikan
Ya, iya, coba ya. 12 kali 5. Di buku ya, di buku.